Kita sering mendengar kalimat just follow your heart, ikuti kata hati saja. Namun, apakah hati kita sebenarnya dalam keadaan yang bisa dipercaya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kita kali ini sudah masuk kepada episode ke-11 dari seri Kembali ke Mesbah. Dan kami berharap Anda dapat menggunakan buku pedoman Inverse sebagai panduan untuk personal devotion atau penonton belajar Alkitab di sekolah sahabat, di KPA ataupun care group jemaat masing-masing. Dan ebook Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Kali ini kita belajar dengan judul Mesbah dan Hati. Kak, jadi boleh berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hati yang sudah Tuhan berikan pada kami masing-masing, di mana kami tahu di situ kami bisa berhubungan dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan dengan lebih lagi. Tolong kiranya Roh Kudus Tuhan boleh Tuhan curahkan kepada kami sehingga akan menuntun kami ke dalam setiap kebenaran-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami, bersama-samalah dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5-10. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya Yeremia pasalnya yang ke-17. Kak Pendeta akan membacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Oke. Pak Pendeta, mungkin boleh uraikan secara singkat saja bagaimana kondisi kerohanian bangsa Israel pada saat Tuhan memanggil Yeremia untuk menyampaikan nubuatan yang mungkin bisa dikatakan sangat mengerikan ya. Dan mengapa Tuhan memilih Yeremia, seorang pemuda, untuk menyampaikan suatu seruan pertobatan yang cukup kuat? Oke, jadi memang ini kondisi bangsa Israel yang sementara merosot. Tepatnya bangsa Yehuda sebenarnya, karena ini sudah di bagian selatan, di bagian utara bangsa Israel. Jadi mereka merosot secara rohani, dan memang kemurtadan yang parah terjadi pada zaman ini. Dan mereka tidak belajar, karena bangsa Israel yang di utara ini sudah diserahkan kepada bangsa Asyur. Jadi harusnya mereka belajar dari pengalaman mereka, tapi mereka tidak belajar. Jadi itulah sebabnya dosa-dosa penyembahan berhala yang sudah mengakar kuat kan. Bahkan anak-anak mereka hanya bisa mengingat katanya mesbah kafir. Coba bayangin, ini yang terjadi. Makanya Yeremia menuliskan di ayat yang pertama dari Yeremia 17, dibilang begini. Ia menggambarkan dosa mereka seperti sesuatu yang tertulis dengan pena besi dan mata pena dari intan. Jadi ini melambangkan sifat dosa Yehuda yang seolah tidak bisa diubah. Jadi itulah gambaran yang terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan memilih Yeremia? Jadi kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 1 itu panggilan Yeremia, sebenarnya pada saat Tuhan memanggilkan, Tuhan katakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku sudah mengenal engkau. Kan dibilang gitu. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi memang pemilihan ini Tuhan yang punya hak prerogatif untuk. Jadi tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa Yeremia ini punya kualifikasi
di dalam melakukan tugas ini. Dan faktanya bahwa ketika dia dipanggil dia bilang saya masih muda. Kan ya itu umuran yang masih muda, relatif 18 atau 20 tahun pada saat dipanggil. Jadi dia bilang saya nggak pasti berbicara. Tetapi ingat bahwa ketika Tuhan memanggil, dia bilang sama Yeremia, nggak apa-apa, jangan bilang kamu nggak bisa. Tetapi apa yang Tuhan buat, dia sentuh mulutnya. Karena kan itu yang menjadi akar tantangan dari Yeremia. Dan itulah sebabnya bahwa Tuhan memilih Yeremia ini karena memang dia mau memilih, dia mau menguduskan. Jadi Tuhan sendiri memilih orang yang mau sebenarnya. Apakah Yeremia mau? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Yeremia mau untuk melakukan tugas itu. Amin. Thank you Pak Pendeta. Dan pelajaran pekan ini menekankan tentang bagaimana tadi Pendeta saya bilang penyembahan palsu dan penyembahan berhala yang telah mengakar ya, dan telah merusak hati pikiran umat Tuhan. Nah, Kak Geri dan Kak Jadi, apa hubungannya antara mezbah penyembahan dan hati pikiran gitu? Apa mungkin interpretasinya atau pelajarannya bagi kita pada zaman ini? Oke, baik. Jadi kalau yang saya dapat dari pelajaran kita di pelajaran ke-11 ini ya, jadi memang penyembahan yang benar itu seperti tidak bisa ditawar-tawar dengan yang namanya pikiran, gitu ya. Karena penyembahan yang benar itu sudah pasti seperti pelajaran kita yang kemarin-kemarin ya, dikatakan bahwa dasarnya itu adalah firman Tuhan itu sendiri, atau bisa dikatakan penyembahan yang benar itu didesain memang dari Tuhan, gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan pikiran? Nah, terkadang pikiran kita ini juga bisa menjadi penyembahan yang salah, gitu ya, atau mungkin berhala yang mengakibatkan penyembahan kita menjadi salah. Contoh yang gak usah jauh-jauh adalah Kain dan Habel. Tuhan melihat, ya kan, bagaimana Tuhan mendesain penyembahan yang benar itu adalah dengan kematian domba, gitu ya. Tapi secara pikirannya si Kain, saya mau coba yang mungkin yang ini yang baik, gitu kan. Jadi artinya pada saat dia memilih yang lain, dia sementara memberikan makanan kepada pikirannya bahwa ini yang terbaik. Gitu. Nah, apa pelajaran dengan zaman kita sekarang? Mungkin ketika kita menyembah atau kita berada dalam sebuah ibadah, kadang-kadang ketika saya datang, ketika ibadah itu mungkin mempelajari hanya firman Tuhan saja, lalu saya bosan jadinya. Jadi akhirnya saya pilih untuk membuat sesuatu yang memuaskan pikiran saya, sehingga saya senang untuk berada di dalam ibadah itu. Contoh mungkin musik-musiknya yang lebih menarik saya. Jadi ketika saya beribadah, bukan Tuhan lagi yang menjadi senternya, bukan firman Tuhan lagi yang menjadi senternya, tetapi pikiran saya sekarang yang harus harus dipuaskan. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi kayak pikiran kita jadi di-entertain ya. Kita memilih untuk entertain our mind gitu. Betul. Ya. Alright, oke. Kak Jadi? Oke, kalau dari aku hubungannya si mezbah penyembahan sama hati ya. Kalau zaman dulu mezbah penyembahan ini baik dari Adam, Kain dan Habel, Abraham gitu kan, mereka membangun mezbah gitu. Nah, mezbah itu apa sih? Kalau aku lihat kayaknya dari Alkitab ini sendiri itu adalah saatnya kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kayak gimana? Apalagi di situ biasanya ada korban, itu Yesus, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan Yesus atau kita bisa melihat Yesus ada di situ. Jadi akhirnya pikiran kita tertuju kepada Yesus. Nah, apa hubungannya kayak dengan hati zaman sekarang gitu kan? Kalau aku ngerasa ada juga yang mungkin tertulis di dalam kutipan dari Roh Nubuat, kita bisa berhubungan dengan Tuhan sekarang lewat apa sih? Yaitu lewat sini. Hati kita itu kan, hati itu bukan ini ya, bukan organ hati ya. Hati, jantung. Tapi itu adalah pikiran gitu kan. Nah, kita bisa terkoneksi dengan surga, berhubungan bisa langsung dengan surga itu adalah dengan melalui hati atau pikiran ini gitu. Jadi bagaimana pikiran ini kalau koneksikan dengan tadi penyembahan, mezbah penyembahan, seharusnya pikiran ini harusnya dipenuhi dengan Kristus gitu kan. Ya kan, di mana ada mezbah di situ, dan itu tujuannya adalah kita melihat Yesus yang sudah mati, anak domba itu sudah mati gitu. Dan bagaimana di sesama sehubungannya adalah kalau kita mau pikiran kita benar, seharusnya kita di dalam pikiran kita itu adalah
tentang Yesus gitu. Oke, so ini kalau misalnya dari Kak Jadi dan Kak Geri tadi sebutkan, ini berhubungan dengan ketika bangsa Israel itu sudah mendengar seruan pertobatan, mereka sudah membuang berhala fisik mereka, tapi dikatakan di sana masih menegakkan berhala-berhala di dalam hatinya. Nah, atau berhala-berhala di pikirannya gitu ya, di Yeskiel 14 ayat 3. Nah, apa yang dimaksud dengan berhala di dalam hati? Mungkin Pak Pendeta. Iya, baik. Amsal katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus juga tekankan tentang hal itu di dalam buku Markus pasal 7 kan, bahwa hati ini keluar sesuatu yang jahat gitu. Dan dibacaan kita di buku Yeremia tadi, Yeremia pasal 7, bahwa betapa liciknya katanya hati kan, dikatakan di situ. Jadi berhala di hati, karena memang sumber pertama itu penyembahan berhala yang kelihatan itu awalnya dari hati. Jadi itu sumber utamanya. Jadi sama dengan kita punya tubuh itu dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, kalau berhala di hati itu artinya bahwa hati kita condong kemana. Makanya di ayat Yeremia 17 tadi bacaan kita dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi pada saat kita berusaha untuk mengandalkan cara berpikir kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri, hatinya, perhatikan, menjauh dari Tuhan. Jadi segala sesuatu pikiran yang menjauh daripada Tuhan, secara otomatis bahwa ada yang menggantikan posisi Tuhan di hatinya. Ya, baik waktunya kah, baik tentang penggunaan cara dia hidup, apa yang dia pikirkan itu secara otomatis akan kelihatan dengan perbuatannya. Makanya berhala di dalam pikiran bakal dikatakan bahwa walaupun sebenarnya sudah dirubuhkan kan yang fisik itu, tapi yang menjadi masalah adalah itu sudah tertanam di dalam pikiran mereka. Entah mungkin harta, entah materi dan lain sebagainya. Itulah yang terlalu terbebani. Itu dikategorikan sebagai mengandalkan kekuatan manusia. Jadi berhala itu sebenarnya ada di dalam, dan ini pusat. Jadi itulah sebabnya tidak cukup menghancurkan mesbah-mesbah berhala yang ada di hadapan mereka, tetapi yang menjadi sumbernya di dalam pikiran mereka, apakah itu bisa disingkirkan, ya, menempatkan kembali posisi Tuhan di sana. Nah itu dia. Jadi sehingga akan tetap bisa nanti akan terjadi kemurtadan yang lebih parah nanti. Kan itu yang terjadi. Kemurtadan yang lebih buruk bisa terjadi pada saat itu. Amin. Kak Geri dan Kak Jadi? Ya, aku tertarik dengan tadi statement dari Pak Pendeta ya. Dikatakan bahwa ketika itu tidak diselesaikan, ujungnya kita akan terpisah dari Tuhan. Yang gitu ya. Nah, jadi aku menangkap bahwa segala sesuatu yang menjadi berhala di dalam pikiran kita, ya mungkin sekarang kita nggak ada patung-patung mungkin ya, atau mungkin kita nggak ada hal-hal yang kita sembah di rumah gitu ya. Tapi ketika waktu yang kita punya sekarang, mungkin kita punya satu hari 24 jam, contoh gitu ya. Nah 24 jam ini berapa banyak yang kita gunakan, ya kan? Apakah kita menggunakan waktu itu untuk Tuhan kah? Atau untuk memuaskan pikiran saya gitu? Nah jadi bahkan kadang-kadang di dalam penyembahan saja, pikiran kita ini udah bisa dibilang gini, Tuhan minta satu hari aja lah kita untuk beribadah ya. Pada waktu kita beribadah, pikiran kita kadang-kadang mikirin bisnis kita, mikirin usaha kita, atau bahkan nih anak-anak muda mungkin yang sering nonton bola gitu ya. Nah biasanya tuh acara-acara malam minggu tuh. Nah pada waktu dia lagi beribadah, wah dia pikirin nanti klub bola saya main nanti jam ini menang gak ya dia. Jadi betapa berbahayanya di dalam pikiran kita ini ya, ketika kita tidak jaga dengan baik-baik, sehingga itu menjadi berhala yang memisahkan kita dengan Tuhan. Oke, kalau dari aku, apa yang dimaksud dengan berhala dalam hati kan dikatakan begitu ya. Kalau kita mau compare gitu ya, kita membandingkan, ini ada mesbahnya Tuhan dengan Yesus gitu. Orang kafir juga punya mesbah dengan berhalanya sendiri gitu kan. Nah kalau kita ngelihat mesbah ini isinya adalah Yesus, yang jadi pusat semuanya adalah Yesus gitu kan, di situ Tuhan mau kasih tahu apa sih sebenarnya? Satu, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Yesus mati gitu kan. Nah
Makanya ditulis di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Katanya di situ Tuhan himbaunya kita untuk seperti itu. Jadi ada kutipan yang bilang bahwa di dalam Review and Herald dikatakan 4 perintah pertama dari 10 perintah itu tidak mengizinkan pemisahan kasih sayang dari Tuhan. Maksudnya kasih sayangnya Tuhan ini gitu loh. Tidak ada hal apapun yang diizinkan untuk memecah belah atau berbagi kesenangan kita yang tertinggi di dalam Dia. Apapun yang memecah belah kasih sayang dan merampas kasih tertinggi dari jiwa kepada Tuhan mengambil bentuk berhala. Jadi berhala itu adalah kita nggak bisa lagi ngeliat kasih Tuhan di situ gitu ya, karena kita sudah terfokus dengan yang lain. Nah, hati kita yang duniawi akan melekat pada berhala-berhala kita dan berusaha untuk membawanya. Tetapi kita tidak dapat maju sampai kita menyingkirkannya, karena mereka memisahkan kita dari Tuhan. Jadi kalau dibilang yang dimaksud dalam berhala dalam hati, yaitu tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Tapi balik lagi, sebenarnya berhala terbesar adalah diri. Karena kita sering sekali menempatkan diri kita ini lebih besar daripada Tuhan kita. Definisinya menurut aku agak serem ya, karena ada kata semua di situ. Kalau di matematika, kalau semua udah ada semua itu berarti yang lain tuh gugur gitu. Berarti kalau semua yang memusatkan kepada diri kita sendiri itu against God, berarti itu udah suatu berhala. Wah, ini perlu di list lagi. Wah, di jurnal saya nih apa nih yang terkait dengan diri. Karena kan pemuasan diri dari tadi kan pemuasan diri, dan mungkin tadi impactnya juga bisa ke yang Kak Gary bilang. Kalau misalnya akhirnya pas ibadah kita akhirnya lebih suka entertain ourselves karena we don't have God in our minds, karena udah terpusat dengan diri gitu kali ya Pak Pendeta ya. Oke, sahabat Inverse, ini adalah pekabaran yang sangat baik. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dari pelajaran pekan ini kita diingatkan bahwa kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan benar, hati kita atau pikiran kita jadi rusak ya. Dan sehingga implikasinya hati kita atau pikiran kita ini nggak bisa dipercaya, karena Yeremia 17 ayat 9, karena hati itu
nipu ya Pak Pendeta ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kalimat follow your heart nih Kak Jadi yang cukup populer di kalangan kita orang muda. Kalau follow your heart berarti kan kita mengikuti kehendak kita sendiri ya, gitu ya. Karena hati kayak hati kita gitu kan. Jadi kalau your heart-nya adalah heart-nya dipenuhi dengan Kristus, itu menurut aku nggak masalah. Tapi kalau heart-nya itu follow your heart-nya itu, hatinya itu, pikirannya itu adalah dipenuhi dengan kemauan diri, itu yang jadi masalah gitu. Jadi kalau menurut aku bagaimana dengan kata-kata ini, balik lagi di dalam tadi dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau bahasa Inggrisnya issues of life. Jadi banyak masalah-masalah nih, sumber-sumber masalah ini semuanya dari hati. Jadi kalau kita mau ngikutin hati kita yang dipenuhi dengan pikiran kita sendiri, udah pasti akan tidak baik gitu hasilnya. Tapi kalau kita mengikuti hati yang sudah diubahkan, yang ada Kristus di dalamnya, nah itu mungkin itulah follow your heart-nya harusnya. Amin. Pendeta. Iya, jadi saya percaya bahwa ketika hati kita itu sebenarnya gampang dievaluasi. Ya, jadi ketika kita mau untuk mendengarkan apakah benar-benar hati kita ini terpaut dengan Tuhan atau tidak, kan itu bisa dievaluasi dengan melihat flashback sedikit apa yang kita sudah buat sih. Jadi contoh, apakah kita berdoa, apakah kita memang merenungkan firman Tuhan, apakah kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang lain, sehingga ketika kita membuat pilihan, ya, kita tidak gegabah di dalam melakukan hal itu. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita, karena itu bisa. Jadi kalau mau memilih untuk apakah saya ikuti kata hati satu, saya mengikuti Tuhan, itu bisa tercermin dengan apa yang kita bisa lakukan sebelumnya gitu. Jadi itulah sebabnya follow your heart sebenarnya ini perlu untuk kita merenung. Saya bilang, Tuhan, bukan hati saya yang saya mau ikutin, tetapi saya percaya bahwa saya mengikuti apa yang Tuhan mau gitu. Dan itulah sebabnya apa yang Tuhan mau, apakah saya sudah sisihkan waktu saya gitu untuk benar-benar saya isi. Karena kan banyak kali kita bilang, Tuhan, saya mau mendengarkan suaramu, which is kita tidak lakukan hal itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kita tidak meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan berbicara? Jadi sederhana bahwa kalau kita mau benar-benar merasakan akan apa yang tuntunan Tuhan dalam hidup kita, ya kita serahkan hidup kita. Kita lakukan apa yang terbaik untuk hati kita kepada Tuhan. Seringkali soalnya kita isinya pakai pendeta scrolling our TikToks ya kan. Nah itu dia. Ya, jadi bisa aja jadi follow your TikTok. Iya benar, karena isi otaknya TikTok semua kan. Joget-joget ya kan. Oke, di Yeremia 17 ditutup dengan kerinduan Tuhan untuk melihat Yehuda kembali memelihara hari Sabat. Nah, apa hubungannya perubahan hati dengan hari Sabat gitu ya? Pada zaman itu, kenapa tandanya itu harus hari Sabat? Apa pelajaran bagi orang muda saat ini yang mungkin sedang bergumul juga dengan hari Sabat karena kuliah, kerja, dan hal lainnya, Kak Gary? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, kenapa Yeremia menutupnya dengan hari Sabat gitu? Karena hari Sabat ini adalah simbol di mana manusia disucikan atau manusia itu diperbaharui. Gitu ya. Kalau kita lihat dari Keluaran 20 di situ tentang hari Sabat, di mana sebenarnya hari Sabat itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai kita mengingat bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Gitu ya. Apa definisi dari pencipta? Pencipta itu adalah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kan gitu kan? Nah, artinya ada suatu hal yang baru menjadi ada gitu. Nah, kenapa Yeremia mengarahkan juga kepada hari Sabat ini adalah supaya bangsa Israel ini yang tadi sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, sudah kemurtatan yang sudah sangat parah sekali, nah akhirnya ditutup atau diberikan sebuah pengharapan bahwa mereka dapat menjadi baru lagi gitu. Nah lalu bagaimana hubungannya dengan teman-teman juga mungkin yang agak bergumul juga dengan hari Sabat? Aku punya satu tips bagaimana kita tidak bergumul lagi tentang hari Sabat. Mungkin banyak yang merasa itu bergumulan karena ya susah untuk menghidupkannya gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Tapi bayangkan saja kalau kita
punya pasangan gitu ya. Bagi saya hari Sabat itu bukan hanya sekedar hari untuk beribadah, tapi hari di mana kita dating dengan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita bilang ini adalah hari dating, jadi kita sudah menyingkirkan tuh hal-hal yang lain. Kita sudah gampang lah, karena hari dating ini adalah hari yang terbaik, hari the best day gitu kan, beautiful day yang kita sudah persiapkan mau ketemu dengan pasangan kita, gitu ya. Jadi dengan pola pikir yang seperti itu mungkin bisa menolong teman-teman inverse yang dimanapun berada, bahwa kalau kita mau berkencan dengan Tuhan, ini udah bukan lagi menjadi hari yang penuh dengan pergumulan, tapi ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kira-kira seperti itu. Amin. Oke, jadi ya tadi sudah dijelaskan bahwa memang hari Sabat itu adalah gambaran tentang kesetiaan kita kepada Tuhan yang sebagai pencipta. Dan ingat bahwa itu diperingati setiap minggu, bukan setiap tahun. Jadi kan orang kadang-kadang kan memperingati sekali setahun baru dia pergi untuk mengingat Tuhan gitu. Tapi ini seminggu. Kenapa ini memang seminggu? Karena memang tujuannya adalah bahwa ketika tiba satu hari Sabat itu diproyeksikan untuk masuk ke hari kita melakukan pekerjaan. Jadi hal ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Jadi makanya begini, saya mau bekerja selama 6 hari gitu. Tuhan tempatkan itu di dalam rangkaian 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi hari Sabat Tuhan ini seharusnya juga mengambil peran untuk mengingat Dia di hari kita bekerja. Hari pertama, hari kedua. Jadi itu sebagai pengingat. Jadi makanya di zaman Yeremia ini juga sudah dilupakan. Mereka juga bekerja, dan saya tahu memang kita juga bergumul gitu. Saya tahu tantangan tidak semudah kita katakan bahwa jangan bekerja, tidak bersekolah, melakukan aktivitas bisnis pada hari Sabat. Itu juga, tetapi ini yang saya mau untuk sampaikan, bahwa adakah kita bergumul untuk hal itu dengan Tuhan? Adakah kita sampaikan kepada Tuhan? Saya bisa sampaikan sama orang yang bilang, kalaupun berat, saya bilang berdoalah di tempat kamu bekerja, saya minta Tuhan untuk kasih jalan, kasih petunjuk. Dari saat yang sama barangkali kita sebagai karena memang ini isu yang berat gitu juga bagi teman-teman sebagian, tapi ingat selalu bahwa isu tentang hari Sabat itu adalah isu berkat sebenarnya. Kalau kita lihat, jadi akan menolong kita untuk memahami sebenarnya bahwa esensinya kenapa sih saya harus berhenti pada hari Sabat. Bukan hanya sekedar berhenti, tapi Sabat tadi dijelaskan bahwa itu adalah waktu memang saya dengan Tuhan secara pribadi gitu. Amin. Jadi ya anyway, jadi hari Sabat masih relevan lah untuk kita bisa sucikan dan rayakan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada akhir diskusi. Sebagai penutup, Pak Pendeta, Kak Jadi dan Kak Giri boleh memberikan satu poin penting dari pelajaran pekan ini. Iya, jadi kalau dari saya mungkin kita perlu untuk benar-benar bisa memfokuskan hati dan pikiran kita ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita mengisi sesuatu yang bermakna, tentunya firman Tuhan untuk menolong. Makanya di Yeremia ini banyak kali kan Yeremia mengulang-ulangi itu buku ulangan. Dia ulang-ulangi tentang, kenapa buku ulangan? Karena memang disitulah tempat di mana Tuhan memberikan instruksi kepada bangsa Israel. Jadi caranya adalah bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita. Ya masukkanlah hati Tuhan, dibilang andalkanlah Tuhan, dibilang di sini. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jadi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi setiap kali kita mengingat akan hal ini bahwa Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak mampu, tetapi saya minta Tuhan untuk mengisi. Tapi kita harus juga siap gitu ya. Jadi luangkan waktu kita untuk benar-benar ada waktu bisa berkomunikasi, berkontemplasi dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuasaan. Amin. Oke, kalau dari aku pelajarannya adalah yang aku dapatkan salah satunya, kalau kita mau menyembah Tuhan, ini kan berhubungan mezbah dengan hati ya. Kalau kita mau menyembah Tuhan di mezbah, persiapkanlah hati kita terlebih dahulu. Sama seperti kalau kita mau datang ke hari Sabat, ada hari persiapan yang kadang kita pikirnya hanya hari Jumat saja gitu kan. Padahal sebenarnya persiapannya itu dari 6 hari sebelumnya untuk memasuki hari Sabat. Jadi persiapkanlah hati kita selama 6 hari
sebelum kita menyembah Tuhan di hari Sabat, ataupun persiapkanlah hati kita sebelum kita menyembah Tuhan di worship mungkin. Itu penting menurut saya. Amin. Kalau bagi aku pribadi, aku sangat tertarik dengan tadi pembahasan kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan terjauhkan dari yang namanya penyembahan berhala itu. Ya. Nah, kenapa saya bisa jauh daripada Tuhan? Oleh karena saya sebenarnya tidak kenal dengan Tuhan yang saya sembah. Ya. Kenapa saya bisa tidak kenal? Karena saya nggak punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan sehingga saya bisa mengenal Tuhan saya dengan benar. Gitu ya. Jadi pelajaran yang saya ambil bagi saya pribadi hari ini adalah saya harus punya waktu supaya saya bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih lagi, supaya saya bisa mengenal Tuhan saya. Supaya berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan saya ini udah menurun daya tariknya dibandingkan Tuhan yang saya sembah ini. Karena kenapa? Dia mengasihi saya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pelajaran ini sangat baik bagi kita supaya kita boleh menyelidiki hati kita, meminta Tuhan perbarui terus hati dan pikiran kita untuk boleh datang menyembah kepadanya dengan benar. Kak Gary boleh tutup diskusi kita dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Engkau sungguh baik dan Engkau tidak pernah menyerah untuk mengerjakan keselamatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak mampu untuk membuang setiap berhala-berhala di dalam hati kami. Tapi kami percaya, Engkau yang telah menang, Engkau juga yang akan memenangkan kami. Bantu kami dari hari ke hari untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh merasa dicintai, sehingga kami boleh membuat Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta, terima kasih Kak Jadi, terima kasih Kak Gary, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.